Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Fitri Permatasari. Kali ini kita akan belajar fisika kelas 10 ya teman-teman. Nah, kalian bisa melihat video saya nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Nah, sekarang kalian bisa lihat video yang akan ditampilkan, yaitu tentang materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Untuk KD3 pengetahuan yaitu menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran fisika dalam kehidupan. Sedangkan untuk KD4 keterampilan membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pengukuran kalor. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu mengamati fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, mengamati hubungan fisika dalam disiplin ilmu lain, mengamati prosedur ilmiah, serta mengamati keselamatan kerja di laboratorium. Hal-hal yang akan dipelajari yaitu hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Perhatikan bagian berikut. IPA sendiri dibagi menjadi 3, kimia, biologi, dan fisika. Sebagai bagian dari IPA, ilmu fisika berdiri sebagai a body of knowledge atau produk dan sikap serta prosesnya. Kesatuan inilah yang disebut dengan hakikat fisika. Berikut adalah bagian-bagian dari a body of knowledge atau produk. Yang pertama ada fakta. Keadaan atau kenyataan yang sungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam atau real world. Yang kedua ada konsep, merupakan rumusan abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Yang ketiga ada prinsip dan hukum, suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan yang berkaitan untuk mempelajari suatu pola kejadian di alam. Berikut masih bagian dari a body of knowledge atau produk. Yang selanjutnya ada rumus, keadaan atau kenyataan yang sungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Yang selanjutnya teori, suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Sedangkan yang terakhir itu adalah model, sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Bagian selanjutnya adalah way investigating atau proses, merupakan pemahaman fisika sebagai proses yang sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Sedangkan untuk bagian ketiga adalah way of thinking atau sikap, merupakan pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika itu menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Di sini karena pelajaran fisika, jadi kita bahasnya fisika ya. Ruang lingkup fisika itu ada beberapa bagian. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada mekanika klasik atau mekanika Newton. Ada statika, mempelajari benda diam, kinematika, mempelajari benda bergerak, dan dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya. Yang selanjutnya ada termodinamika, ilmu yang mempelajari tentang kalor dan suhu. Yang selanjutnya ada elektromagnet, ilmu yang mempelajari tentang listrik, magnet, serta listrik magnet. Yang keempat itu ada mekanika kuantum, ilmu yang pelajari tentang atom dan subatom. Ilmu-ilmu tadi merupakan ilmu-ilmu bagian dari fisika. Sekarang kita pelajari beberapa contoh peralatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menggunakan konsep fisika. Untuk konsep yang pertama adalah konsep optik dan cahaya. Salah satu contoh alatnya adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lup, teleskop, serta ada mikroskop. Di sini ada bagian-bagian dari mikroskop ya. Terakhir ada kacamata. Sedangkan konsep kelistrikan itu adalah yang berhubungan dengan listrik ya.
Jadi di sini misalnya PLN. Sedangkan konsep untuk perubahan energi, salah satu contoh alatnya adalah TV, radio, internet, dan lainnya. Kemudian ada konsep magnet. Contoh alatnya ada motor listrik, alat ukur listrik, ya. Di sini ada ammeter, voltmeter, osiloskop, kemudian ada speaker dan mikrofon. Berikut adalah konsep gaya gesek. Salah satu contoh alatnya ada ban motor atau ban mobil, ya, atau ban yang lainnya. Di sini ban ada yang dibuat beralur dan halus tergantung medan yang digunakan, ya. Jadi ada di jalan raya atau di jalan yang berkerikil. Yang terakhir ada energi nuklir. Dimanfaatkan di aplikasi medis, ya. Jadi di bidang teknologi kedokteran, kemudian ada aplikasi industri dimanfaatkan untuk teknologi pertambangan yang digunakan pada eksplorasi minyak dan gas, dan yang terakhir adalah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya kita pelajari tentang metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah itu merupakan cara untuk menyelidiki fenomena, untuk mendapatkan pengetahuan baru, atau memperbaiki dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi kita perlu menghubungkan masalah yang sekarang dengan pengetahuan yang ada sebelumnya. Sedangkan untuk langkah-langkah perencanaan penelitian ilmiah dalam bidang fisika, kita menemukan masalah penelitian, merumuskan tujuan penelitian, menetapkan bentuk penelitian, menetapkan variabel penelitian, menyusun hipotesis, menetapkan instrumen yang digunakan, menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data, menetapkan cara memperoleh data, serta menetapkan cara menganalisis data. Langkah-langkah tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh, kita menemukan masalah menentukan nilai percepatan G dengan menggunakan bandul sederhana. Merumuskan tujuannya, bagaimana menentukan nilai percepatan G dengan menggunakan bandul sederhana. Kemudian menetapkan bentuk penelitian eksperimen murni, menetapkan variabelnya, di situ ada bebas, terikat, dan kontrol, kemudian menyusun hipotesis. Berikut merupakan contoh percobaan gerak harmonis sederhana menggunakan bandul. Kalian bisa lihat di sini ya. Berikut merupakan perencanaan penelitian ilmiah dalam bidang fisika, masih berhubungan dengan tadi. Menetapkan instrumen yang digunakan, contohnya misalnya alatnya ada stopwatch, beban, tali, atau lainnya. Menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan datanya, jadi langkah-langkahnya ditulis dulu tuh, bagaimana langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Menetapkan cara memperoleh data, dicatat hasilnya. Menetapkan cara menganalisis data, menggunakan persamaan apa saja. Untuk prosedur ilmiah itu sendiri, circle-nya merupakan observasi awal, identifikasi masalah, rumusan hipotesis, eksperimen, simpulan, dan kembali lagi, seperti itu. Jadi, ketika masalah yang lama sudah selesai, biasanya muncul masalah baru dan harus diulangin lagi. Kemudian muncul lagi, dan seterusnya. Urutan penulisan laporan praktikum yang tepat yaitu yang pertama judul, kedua tujuan praktikum, tiga dasar teori, keempat alat dan bahan, kelima langkah-langkah praktikum, keenam hasil praktikum, 7 pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Ya, jadi ini adalah langkah penulisan laporan praktikum yang tepat. Berikut tadi merupakan pemaparan materi tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Semoga bermanfaat untuk materi selanjutnya di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.